Nah, kita bersyukur karena hari ini kita akan membahas satu tema yang penting sekali, yang saya yakin tema ini juga akan menjadi pergumulan setiap kita, yaitu comforting purposes in our painful afflictions. Tujuan-tujuan yang menghibur, yang sangat menghibur kita di dalam penderitaan kita. Nah, saudara, saya ingin memulai dengan berkata begini. Bedanya apa? Saudara itu ada di sebuah mobil ketika saudara tersesat dengan ketika saudara liburan. Lihat nih. Gambar yang satu kelihatan sekali orangnya sedang sedih mengecek peta. Saudara tahu foto ini tidak mungkin diambil sekarang. Pasti beberapa tahun yang lalu sebelum zaman teknologi maju, karena memang modelnya begitu. Saya dulu waktu kuliah di Amerika bawaannya juga begini kan gitu. Jadi banyak petanya gede begitu. Yang satunya adalah orang yang kelihatannya wah luar biasa, tangannya dinaikkan ke atas begitu. Nah, apa yang membuat beda? Mengapa orang yang pertama tangannya begini? Yang kedua mereka bisa kelompoknya ngangkat tangan ke atas. Kenapa bisa mereka mengangkat tangan ke atas? Jawabannya gampang, karena mobilnya memang tidak ada kapnya, tidak ada penutupnya. Bukan ya, konyol banget ya. Bukan. Mengapa mereka mengangkat tangan di atas? Karena they were so excited. Mereka mungkin pergi ke satu tempat yang mereka inginkan luar biasa. Tidak mungkin mereka ada di mobil dan berteriak hore itu ketika sedang menuju sekolah mau ujian. Tidak mungkin. Dia pergi ke liburan, ada tujuan. Nah, bayangkan saudara disuruh memilih. Saudara itu ada di mobil 2 jam keliling-keliling tapi tersesat, dengan 8 jam tapi saudara menuju tempat wisata. Saudara pilih yang mana? Tidak usah dijawab, pasti sudah tahu kan ya. Kita pasti inginnya adalah yang 8 jam. Lebih lama, benar lebih lama, tapi nggak ada masalah karena ada tujuannya yang jelas. Kalau tersesat walaupun 2 jam tapi tidak ada tujuannya, itu membuat perjalanan kita menjadi perjalanan yang sangat menyiksa. Nah, hari ini kita perlu belajar tujuan di balik penderitaan kita. Kenapa? Karena tujuan memberikan kekuatan dan pengharapan. Mengapa memberikan kekuatan? Karena kita tahu tidak ada usaha yang terbuang. Mengapa memberikan pengharapan? Karena semakin dekat dengan akhir perjalanan. Jadi ketika kita menderita, kita harus tahu tujuannya apa nih. Ketika kita tahu penderitaan kita punya tujuan yang baik, jadi di tengah situasi yang buruk ada tujuan yang baik, maka kita tahu whatever we are facing right now itu bukan sesuatu yang meaningless. Itu sesuatu yang punya arti untuk kita. Tidak ada satupun usaha air mata kita, tidak ada satupun penderitaan kita yang akan terbuang percuma. Karena kita tahu ada tujuannya. Kecuali kalau saudara menderita tanpa tujuan, saudara tidak paham apa tujuan Allah di balik penderitaan saudara, maka situasi yang buruk tetap berhenti sebagai situasi yang buruk. Tapi begitu saudara tahu ada maksud Tuhan di balik penderitaan, maka saudara punya pengharapan. Karena tiap kali saudara menjalaninya, terus menjalaninya, berarti saudara semakin dekat dengan tujuan itu. Semakin dekat dengan tujuan itu. Dan pada akhirnya saudara akan berhenti di akhir perjalanan. Dan saudara menengok ke belakang. Dan saudara akan bersuka cita. Tidak ada satupun yang akan saudara tangisi lagi. Karena saudara tahu dengan benar hidup saudara seperti apa. Tapi tampaknya banyak orang itu tidak bisa paham. Tidak bisa tahu cara menghadapi penderitaan seperti apa. Kalau misalnya saya mengatakan kepada saudara di tengah penderitaan saudara, apa yang saudara paling harapkan? Jawabannya apa? Ketika saudara sakit, yang paling saudara harapkan apa? Sembuh. Gampang sekali ya jawabannya ya. Kalau saudara miskin, yang paling saudara harapkan apa? Kaya. Kalau saudara punya istri cerewet, ngomong nggak bisa berhenti, yang saudara harapkan apa? Istrinya bisu? Enggak? Atau kita dibuat Tuhan tuli? Nggak bisa dengar? Enggak kan? Kita seringkali cara berpikirnya itu cuma begitu aja. Ketika ada masalah, yang menggembirakan kita adalah masalah itu diambil. Dan itu sudah selesai. Makanya tidak heran orang Kristen kalau berdoa selalu gini, Tuhan tolong ambil masalahku. Di beberapa gereja doanya begini tuh, pemimpin pujiannya.
leading worshipernya itu ngomongnya begini, Tuhan, untuk jemaatmu yang tidak bisa hadir hari ini di dalam ibadah karena mereka punya masalah, punya halangan, kami berdoa ya Tuhan, hancurkan halangan-halangan itu. Padahal yang membuat dia nggak bisa datang, anaknya itu sakit panas. Kalau Tuhan hancurkan anaknya bagaimana coba, ayo. Yang membuat dia nggak bisa datang tuh karena suaminya nyebelin banget begitu. Nah terus Tuhan mau menghancurkan suaminya, bagaimana dong ceritanya? Kita seringkali menjadi orang Kristen yang seperti itu, saudara, yang tidak paham apa yang kita butuhkan, yang tidak paham apa yang kita butuhkan. Jadi ketika kita minta sesuatu kepada Tuhan, kadangkala tahu nggak sih, Tuhan itu di sana ngomongnya begini sambil tangannya seperti tersalib, ya Bapak ampuni anakku ini, dia tidak tahu apa yang dia perbuat gitu. Bahkan untuk tahu yang baik di tengah situasi yang buruk, kita seringkali nggak bisa. Makanya saya mau katakan demikian. Yang lebih memilih kenyamanan daripada kebaikan akan menyamakan penghiburan dengan pelepasan dari atau pelarian dari masalah. Yang saudara butuhkan ketika saudara di dalam masalah itu bukan kelepasan dari masalah. Yang saudara butuhkan adalah penghiburan. Ketika saudara berada di dalam masalah, yang saudara butuhkan itu bukan perubahan keadaan, tetapi kekuatan untuk bertahan di dalam penderitaan itu. Sehingga di tengah situasi yang buruk, saudara bisa keluar menjadi pribadi yang lebih baik. Dan itulah doa kita seharusnya. Di tengah situasi yang buruk, we are not asking God to take away that situation. Tapi kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, melalui situasi yang buruk ini, tolong aku, supaya aku bisa keluar menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Susah ya bilang amin ya. Masa pandemi ini amin susah, tertawa juga susah. Pendeta pun juga sulit, saudara. Pandemi ini waduh, jadwal saya itu padat sekali, tapi menyiksa semua. Kenapa? Gak bisa melucu. Soalnya kalau melucu pun orang tertawa juga nggak kelihatan, semuanya pakai masker nggak kelihatan, paling kelihatannya cuma matanya tambah sipit. Tapi yang sipit kalau terus tertawa kelihatan tidur gitu, saudara. Jadi percuma melawak, nggak lucu, nggak usah ketawa. Orang lagi sharing kok malah ketawa ya. Jadi susah sekali untuk membuat orang lain tertawa, apalagi di depan Zoom gitu kan, nggak bisa lihat responnya orang begitu kan, lucu-lucu sendiri gitu kan ya, tertawa-tertawa sendiri gitu. Rasanya kayak aduh susah banget hidup di masa pandemi ini. Tapi jangan khawatir, hari ini kita akan belajar bahwa ada tujuan-tujuan yang menghiburkan di tengah penderitaan-penderitaan kita. Dan kita akan membaca dari satu ayat, yaitu dari 2 Korintus 1 ayat 3 sampai yang ke-11. Mari kita membaca bersama-sama secara bergantian. Yang hidupnya penuh dengan penderitaan membaca ayat yang ganjil, yang hidupnya tenang-tenang seperti saya membaca ayat yang genap ya. Silakan orang-orang yang ganjil memulai dulu. 1, 2, 3. Oh banyak banget ya, kasihan jemaat sini ya. Kasihan banget ya. Pastor Mike perlu banyak berdoa untuk jemaatnya ya. Oke, saya bacakan yang ganjil, saudara semua yang genap ya. Oke, mari kita baca. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami.
Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Amin, amin. Hari ini teks kita panjang sekali dari ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Dan biasanya kalau saya khotbahnya detail. Tapi saya tidak akan berkhotbah detail untuk semua ayat tadi. Saya sudah tahu selama pandemi hidup kita sudah cukup sulit, sehingga saya tidak akan menambah kesulitan hidup kita. Dan bulan depan saya juga masih akan ada di tempat ini lagi, melanjutkan teks yang sama. Jadi hari ini saya tidak akan mempersulit saudara, karena kita masih punya waktu untuk bulan depan. Jadi hari ini saya memang cuma mengajak saudara membaca, setelah itu saya akan tutup di dalam doa. Dan kita ketemu bulan depan ya, supaya saudara lebih terhibur gitu kan ya, pulang gereja lebih awal ya, kelihatan sekali kerohaniannya. Nah, kalau kita melihat tadi, ayat yang kita baca adalah salah satu ayat favorit. Siapa yang menjadikan ayat tadi ayat favorit selama ini? Coba angkat tangan, yang di rumah nggak usah ya, saya nggak bisa lihat. Silakan yang di sini, ada yang menjadikan ayat tadi sebagai ayat favorit? Nggak ada ya? Waduh, biasanya itu kalau ada berarti orang itu hidupnya sering menderita. Makanya ayat favoritnya tentang penghiburan. Kalau jemaat di sini luar biasa ya, hidupnya sudah menderita, nggak tahu yang menghibur apa ya. Sempurna ya, sempurna. Nah saudara, kalau kita membaca ayat tadi saudara, kita perlu bertanya, mengapa sih Paulus itu perlu membahas tentang penghiburan? Dan saudara tahu kata penghiburan, menghibur itu muncul paling banyak di mana? Di adijasa, tempat persemayaman, karena ada banyak ibadah penghiburan, bukan saudara ya. Jadi begini, kata menghibur dan penghiburan itu muncul di dalam Alkitab mungkin sekitar 30 kalian, 31 kalian begitu. Dan ternyata ya 30% diantaranya, jadi 10 kali muncul di dalam teks kita. Jadi teks kita itu bicara tentang penghiburan di dalam penderitaan, penghiburan di dalam penderitaan. Dan kita bertanya, mengapa Paulus perlu membicarakan itu? Jawabannya ternyata mungkin mengagetkan kita. Mengapa Paulus perlu banyak bicara tentang penghiburan? Karena Paulus adalah rasul yang tidak memiliki pasangan hidup. Enggak lah. Bukan. Mengapa Paulus perlu membicarakan tentang penderitaan dan penghiburan dari Allah? Alasannya adalah begini. Karena di dalam jemaat Korintus itu ada berbagai macam masalah, termasuk salah satunya adalah rasul-rasul palsu yang mencoba mengambil keuntungan dari pelayanan Paulus. Kita semua tahu Paulus merintis jemaat di Korintus, tapi hubungan Paulus dengan jemaat Korintus tidak pernah baik. Jadi ada banyak ups and downs di sana. Paulus tidak disukai oleh beberapa jemaat di Korintus. Nah, beberapa jemaat meragukan kerasulan Paulus, dan itu juga didorong oleh rasul-rasul palsu yang berkata begini, kalau Paulus itu rasul Allah, mengapa pelayanannya selalu terhambat? Mengapa dia selalu dianiaya? Mengapa pelayanannya tidak lancar? Mengapa dia selalu menderita di dalam hidupnya? There must be something wrong with that guy. Bukankah kita seringkali mendengarkan omongan semacam itu? Ketika sakit, pendeta datang, wah, pertanyaan pertamanya bukan udah berapa lama sakit bu, gitu. Pertanyaannya gini, ibu punya dosa apa? Kok sampai sakit? Gitu. Ngerti maksud saya? Ada orang-orang Kristen yang di awal pandemi mengatakan orang yang benar tidak akan terpapar COVID-19. Orang yang ngomong gitu akhirnya terpapar. Saudara, saya mau kasih tahu saudara bahwa COVID-19 ini bukan hukuman Allah. Ya memang ini adalah virus, ini pandemi global. Kalau itu hukuman Allah berarti orang-orang yang benar tidak akan kena. Apalagi pendeta-pendeta, apalagi yang seperti saya. Pasti nggak akan kena. Tapi saya mau kasih tahu saudara, virus itu tidak ngecek agama kita, benar ya? Nggak peduli agama kita,
Tetap dia akan kenakan ke kita, karena virus nggak bisa baca KTP kita, agama kita, dia nggak bisa baca. Virus juga ketika ketemu orang Kristen dia nggak milih persepuluhannya yang besar mana, yang kecil mana gitu kan ya. Jadi saudara yang bayar persepuluhannya kecil, tenang aja, virus nggak tahu. Tapi itulah kenyataannya, saudara. Ada orang yang berpikir bahwa kalau pelayanan seseorang itu tidak maju, maka mungkin ada yang tidak beres dengan orang itu. Nah, saya tidak mengatakan bahwa kalau orang yang pelayanannya penuh penderitaan pasti hidupnya beres di hadapan Tuhan. Bukan itu poin saya juga. Poin saya adalah jangan melakukan generalisasi, atau istilah kerennya itu adalah gebyah uyah. Tahu ya gebyah uyah, kalau orang Jawa bilang uyah itu garam, digebyah itu berarti disebarkan gitu. Itu biasanya orang yakin ya, kalau ada roh-roh jahat, rumah saudara ada roh-roh jahat, itu disebar gini, pakai garam gitu. Itu ada orang Kristen masih melakukan itu. Saya pernah doakan satu tempat begitu, saudara. Orangnya Kristen, tiap minggu ibadah. Terus dia cerita, Pak, tolong doakan tempat sini banyak roh-roh jahatnya, Pak. Saya sudah sirami garam gini loh, Pak, taburin garam. Tetap aja roh jahatnya datang gitu kan. Saya ngomong, salah kamu, jangan taburin garam. Sebab kalau setannya itu kena garam, dia tambah tekanan darahnya tinggi, repot kamu, tambah diserang. Masa ada ayatnya sih saudara ngusir setan pakai garam itu loh saudara. Saya sampai bingung, tiap minggu ke gereja belajar apa sebetulnya dia. Saya tidak mengatakan bahwa kalau orang itu penuh penderitaan diperkenan Tuhan, bukan juga sih. Tapi kita tidak boleh melakukan generalisasi. Yang terjadi pada Paulus, dia dituduh karena penderitaan terus-menerus ada dalam hidupnya. Dan nanti bulan depan sesi kedua saya akan menunjukkan penderitaan apa yang dialami oleh Paulus sampai membuat dia putus asa. Nanti bulan depan. Tapi saya sekarang ingin memberitahu saudara bahwa Paulus itu dicibir, dituduh bukan rasul yang baik. Karena kalau dia rasul Allah yang benar, harusnya hidupnya lancar-lancar saja dong. Harusnya pelayanannya berkembang-berkembang dong. Tidak banyak masalah dong. Kalau sampai bermasalah, there must be something wrong. Nah, Paulus ingin menjawab itu. Paulus ingin berkata begini, salah kamu. Yang membuktikan seseorang diperkenan Allah atau tidak, bukan dari jumlah penderitaannya, tapi dari jumlah penghiburan yang dia terima dari Tuhan. Bukan dari jumlah penderitaannya, tapi dari jumlah penghiburan yang dia terima dari Tuhan. Jadi Paulus ingin mengatakan, kamu salah. Kalau memandang aku semakin menderita, berarti hidupku semakin berdosa. Salah. Karena semakin aku menderita, aku semakin melihat intervensi Allah di dalam hidupku. Allah menghibur aku, dan itu membuktikan bahwa Paulus diperkenan oleh Allah. Itu cara berpikirnya Paulus. Nah, sekarang kita akan lihat satu persatu, saudara. Apa sih tujuan ilahi di balik kesengsaraan? Apa tujuan ilahi di balik kesengsaraan? Nah, hari ini kita akan belajar dua saja. Bulan depan saya akan lanjutkan dengan poin-poin berikutnya. Nah, yang pertama saudara adalah supaya kita mengenal Allah secara lebih personal. Saya bacakan ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saudara, Paulus di dalam ayat ini dia mengucap syukur kepada Allah, dan itu merupakan hal yang biasa di dalam surat-surat kuno. Jadi surat-surat kuno itu setelah memberitahu dari siapa kepada siapa salam, lalu mesti diikuti oleh ucapan syukur. Semua surat Paulus pasti begitu, kecuali surat Galatia. Surat Galatia tidak ada ucapan syukurnya, karena persoalannya sangat penting sekali, sangat krusial, sangat fatal. Kesalahan jemaat Galatia mempercayai Injil yang palsu, Injil yang lain. Maka Paulus tampaknya tidak punya waktu untuk basa-basi, kemungkinan begitu. Jadi ucapan syukur itu merupakan hal biasa di dalam surat-surat di Perjanjian Baru. Bahkan di surat-surat di luar Alkitab, ucapan syukur juga biasa. Tapi menurut saya yang tidak biasa adalah cara mengekspresikan ucapan syukurnya. Itu yang tidak biasa. Apa yang kita temukan di bagian ini memberitahu kita tentang apa yang akan dibahas di dalam seluruh suratnya.
Jadi Paulus itu ketika mau membahas sesuatu, dia sudah memberikan petunjuk di awal, yaitu di ucapan syukurnya. Dan dia punya pola itu kalau nulis surat. Sama seperti saudara kalau nulis surat kan juga begitu kan ya. Jadi misalnya kepada ini salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus gitu kan. Terus ngomong, aku ingat dulu masa-masa indah bersama kamu yang tidak akan aku lupakan. Wah, ada paragraf berikutnya, aku lagi butuh uang, bisa nggak utang gitu kan. Nah itu pola-pola yang umum ya, modus-modus yang biasa kita lihat sebetulnya. Nah saudara, Paulus di sini mengucap syukur, dan menariknya Paulus mengucap syukurnya itu dia menyebut Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Kata belas kasihan di sini di dalam bahasa Yunani yaitu kata oktirmos. Kata ini tidak sering muncul sebetulnya di dalam Perjanjian Baru. Tidak sering muncul. Dan kata ini ketika muncul berkaitan dengan orang yang sedang memberikan kebaikannya kepada pihak lain yang sebetulnya berdosa atau bersalah. Misalnya saudara ingat di dalam Roma 12. Saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu gitu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu dipakai kata kemurahan di sana, kata yang sama dipakai di sini. Lalu di dalam Ibrani pasal yang ke-10 kata ini dipakai dengan kalimat begini. Siapa saja yang melanggar perintah Musa, orang itu akan dihukum mati tanpa oiktirmos. Tanpa apa? Tanpa belas kasihan. Tapi belas kasihan di sini ditujukan kepada orang yang bersalah, orang yang berdosa. Sama seperti kita berdosa diselamatkan oleh kemurahan Allah, oleh belas kasihan Allah. Kata yang sama. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, saudara, kita ini boleh menyebut nama Tuhan sesuai dengan situasi kita. Jangan selalu doanya sama terus gitu. Beberapa orang itu kan kelihatan doanya sama. Misalnya gini, Bapak kami yang ada di surga gitu, dikuduskanlah namamu. Terus selesai, amin. Selalu sama. Jangan. Saya kadangkala kalau doa itu beda-beda. Kadang saya cuma ngomong gini, Bapak anakmu mau lapor gitu. Nggak apa-apa tuh, memang saya anaknya kok. Saya mau lapor sama dia kok. Gak selalu saya berdoa itu kayak suasananya formal gitu. Biasanya kalau hidup saya biasa-biasa saja. Wah, doa saya juga biasa-biasa saja. Jadi saya datangnya ke Tuhan, Tuhan terima kasih untuk waktu ini, Engkau baik, hidupku lancar, kami bersyukur. Tapi kalau ada masalah, disakiti orang, disalahpahami orang, dikhianati orang gitu, mosok gayanya tetap gitu sih. Ya enggak lah, saya datang ke Tuhan, gak pakai formalitas, wong dia bapak saya kok. Saya langsung ngomong, Bapak kok ono sih wong jahat ngono urip terus sih. Kok ada sih orang jahat kayak gitu masih terus hidup gitu. Loh kadang-kadang kita jujur, bener gak sih? Kita nggak mau membenci orang, makanya kita tumpahkan perasaan kita di depan Tuhan. Sebab kalau kita tidak membiasakan diri menumpahkan perasaan kita di depan Tuhan, nanti kita menumpahkan perasaan kita di depan orangnya, ya kan? Bener gak sih? Harus beres dulu dong dengan Tuhan, ya kan? Jadi orang itu harus mengampuni, jangan punya dendam, benar. Tapi bagaimana kita supaya tidak punya dendam? Ya kita jujur di hadapan Tuhan lah. Kalau kesel ya ngomong sama Tuhan, kesel. Tuhan punya mama kok ngeselin gini sih Tuhan gitu. Punya mama satu ngeselin. Nanti Tuhan jawab, mau 10 kayak gitu. Oh enggak Tuhan, terima kasih Tuhan. Nah akhirnya bisa bersyukur ya. Oke. Jadi kita ini harus tahu Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Dia melihat dosa kita, dia melihat dosa kita, dia melihat kelemahan kita, tapi itu tidak akan membatalkan relasi kita dengan dia, bahwa dia adalah Bapa dan kita adalah anak-anaknya. Amin. Tidak ada satupun yang kita lakukan yang bisa membatalkan apa yang Allah telah lakukan bagi kita. Saya ulang sekali lagi, tidak ada satupun yang kita lakukan yang bisa membatalkan apa yang Allah telah lakukan bagi kita. Kalau dulu kita musuh-musuhnya, Allah mengejar kita begitu rupa, reckless love. Dia mengejar, He did whatever He could untuk mendapatkan kita. Maka setelah kita dari musuh menjadi anak-anaknya, saya percaya kita tidak mungkin jadi musuh-musuhnya lagi. Itu Allah yang penuh belas kasihan. Tapi dia juga Allah yang sumber segala
penghiburan. Bukan cuma Bapa yang penuh belas kasihan, tapi Allah sumber segala penghiburan. Nah, kata penghiburan di sini kata yang muncul berkali-kali di dalam Alkitab, berkali-kali. Jadi kalau saudara seringkali mendengar kata paraklesis, yang nggak pernah dengar, minimal sekarang dengar dari saya. Paraklesis kata bendanya, atau kata kerjanya parakaleo, menghibur, biasanya diterjemahkan begitu. Kata ini muncul berkali-kali dan artinya cukup beragam. Artinya itu bisa dari nasihat. Paraklesis itu artinya bisa nasihat. Parakaleo itu bisa aku menasehati kamu, bisa. Tapi artinya juga bisa memberikan kekuatan, bisa mendorong, memberikan kekuatan juga bisa. Artinya juga bisa menghibur, tergantung konteksnya. Tergantung konteksnya. Nah, tapi kalau saudara mau tahu, sebetulnya dari asal-usul kata ini terdiri dari dua bagian. Tapi itu dari sisi asal-usulnya. Kita tidak tahu apakah pada zaman Alkitab orang-orang masih tahu tentang asal-usulnya. Tapi dari sisi asal-usul kata ini terdiri dari dua bagian. Para itu di samping gitu. Kaleo itu memanggil. Klesis itu berarti dia kayak semacam panggilan di samping gitu. Para kaleo itu memanggil untuk ada di samping. Jadi terjemahan yang lebih umum, maksudnya yang lebih bisa memayungi semua, itu adalah penyertaan sebetulnya. Jadi Allah menyertai kita dimanapun kita berada. Bentuknya mungkin nasihat, bentuknya mungkin dorongan, mungkin kekuatan, mungkin teguran, tapi juga mungkin sesuai konteks 2 Korintus 1 ayat 3, di sini konteksnya adalah penghiburan. Jadi Allah kita bukan cuma Allah yang penuh dengan belas kasihan, tetapi dia adalah Allah sumber segala penghiburan. Dan kalau saudara bertanya-tanya, bagaimana ya caranya Allah menghibur kita? Coba saudara pikirkan, ketika saudara menderita, Allah menghibur saudara, caranya bagaimana? Ketika kita makan, tiap hari makan tempe terus nggak enak, Tuhan menghibur kita. Caranya bagaimana? Walaupun yang kita makan tempe, tapi rasanya seperti ayam. Itu halu ya. Kebanyakan tempe memang bisa jadi halu ya. Please deh, bukan gitu caranya Tuhan menghibur kita gitu loh saudara. Seringkali kita tuh jadi anak-anak Tuhan yang cengeng gitu. Ketika ngomong sesuatu, minta sesuatu, selalu mintanya itu, Tuhan ini gak enak ambil, Tuhan ini gak enak ambil, Tuhan ini gak enak ambil, Tuhan ini gak enak ambil. Itu yang kita doakan terus. Di tengah situasi yang buruk, kita seringkali tidak tahu memilih apa yang baik. Kalau saudara melihat kata paraklesis di dalam 2 Korintus, maka saudara akan tahu bahwa penghiburan yang Tuhan berikan itu modelnya macam-macam. Contohnya Paulus bilang begini, ketika Titus mengunjungi Korintus dan balik kepada Paulus berkata begini, suratmu yang keras direspon dengan baik, ada pertobatan di sana, jemaat Korintus berada dalam keadaan baik-baik saja. Itu sudah penghiburan sebetulnya. Jadi cara Allah menghibur kita itu macam-macam. Jadi saya kasih tahu saudara sekali lagi ya, garis bawahi kalimat saya, Allah itu selalu menghibur kita, tapi bentuk penghiburannya tidak selalu seperti yang kita mau. Gak selalu seperti yang kita mau, karena kadang-kala kita salah mendefinisikan penghiburan. Allah itu bisa memberikan penghiburan itu dengan cara yang macam-macam gitu. Jangan cuma kita lihatnya satu hal saja. Kadang-kala kan gini, ketika kita menderita, lihat orang lebih menderita, kita tuh bisa terhibur. Apakah salah? Kalau itu saja salah sih. Itu namanya menderita di atas penderitaan orang lain. Ngerti nggak maksudnya? Dan itu tidak Kristiani banget, dalam arti tidak ada muatan Injilnya gitu loh saudara. Kan kita seringkali terhibur hanya untuk gitu aja kan ya. Diomongin gini, kamu tuh nggak usah kayak gitu, mamamu tuh nggak seberapa kok, kamu belum tahu mamaku tuh langsung, aduh puji Tuhan, mamaku bukan itu, puji Tuhan gitu kan. Terhibur gitu, hanya gara-gara melihat orang lain lebih menderita gitu. Rasanya alasannya rendah banget ya. Jadi kita tuh kadang-kala dihibur Tuhan itu dengan cara begini loh, puji Tuhan ya, walaupun penderitaan luar biasa, aku semakin mengenal Tuhan. Aku semakin mengenal Allah itu seperti apa. Nah itulah yang dimaksud oleh Paulus, karena Paulus tadi mengatakan bahwa ketika dia menderita, dia berjumpa dengan Bapa yang penuh belas kasihan, Allah sumber segala penghiburan. Tujuannya apa? Supaya dia bisa
Menolong orang lain, menghibur orang lain dengan apa? Dia mengatakan begini, dengan penghiburan yang kami sendiri terima. Perhatikan kata sendiri di situ. Saya sudah cek di teks Yunaninya, memang ada kata sendiri di situ. Yang kami sendiri terima dari Allah. Jadi Paulus bukan cuma menghibur orang lain dengan konsep teologis, bukan. Tapi dia menghibur orang lain dengan pengalamannya bersama dengan Tuhan. Bukan berarti teologi tidak penting. Saudara tidak mungkin memiliki kerohanian yang sehat tanpa teologi yang tepat dan kuat, nggak mungkin. Kalau mau memiliki kerohanian yang sehat harus punya teologi yang tepat dan yang kuat. Tetapi kalau teologi saja itu tidak cukup untuk hidup kita. Kita ketika menderita, saudara, bayangkan ya, saudara di masa pandemi menderita luar biasa, kehilangan orang yang saudara kasihi, saudara kehilangan pekerjaan, penghasilan drop sampai 80% misalnya begitu. Lalu ada orang datang kepada saudara dan berkata begini, tahu nggak? Ada buku bagus nih, Alvin Plantinga, God, Freedom and Evil. Coba kamu baca. Tahu nggak sih, di tengah-tengah liburan yang menyenangkan saja, kita membaca buku itu walaupun tipis, kita tuh merasa tersiksa di tengah liburan. Buku itu bukan buku yang gampang untuk dipahami. Apalagi saudara sedang menghadapi penderitaan, dikasih orang buku itu gitu. Mau baca buku nggak? Ini karangannya Ravi Zacharias dan Vince Vitale, Why Suffering gitu. Itu lebih tebal lagi, saudara. Ketika orang menderita, seringkali orang tidak butuh khotbah dari kita, benar nggak sih? Apakah berarti orang tidak butuh teologi? Butuh, tapi bukan teologi titik, bukan. Tapi teologi yang dialami, teologi yang dihidupi. Kalau cuma memberi teologi, orang pasti muak, mau muntah dengan kita. Karena ketika orang sedang menderita, orang itu merasa bahwa orang lain nggak bisa paham perasaannya dia, and that's true. You have the right to feel that way, karena nggak ada orang yang bisa paham saudara memang. Tapi ketika saudara melihat ada orang lain yang membawa teologi yang dia hidupi, seperti Paulus di sini, masa Paulus itu tidak tahu sih dari dulu kalau Allah penuh belas kasihan? Kira-kira tahu nggak? Perjanjian lama banyak kok ayatnya, dia ahli perjanjian lama kok. Dia masa nggak tahu bahwa Allah itu sumber segala penghiburan? Ya tahulah. Tapi dia baru mengenal secara pribadi ketika dia mengalami berbagai penderitaan dan dia berjumpa dengan Allah. Sama seperti Ayub, Paulus mungkin berkata, dulu dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri melihat engkau. Saya ingin supaya penderitaan itu membuka mata kita melihat Allah yang sesungguhnya, bukan sebagai sebuah konsep yang abstrak, yang kering, yang di awan-awan, tetapi sebagai pribadi yang relasional dengan kita. Makanya Paulus mengatakan dia Bapak, bukan cuma Allah, tapi Bapak yang penuh belas kasihan. Saudara kalau mau berkata, oh aku kenal Bapak, Bapak itu maha pengampun, berarti itu mengasumsikan saudara itu orang berdosa, menyadari begitu. Saudara mau mengenal Allah secara lebih personal enggak? Biasanya kan kita kepingin mengenal secara lebih personal, tapi saudara tahu enggak, jalan mengenal Allah secara personal itu enggak gampang. Kalau saudara cuma mau mengenal Allah secara konseptual, gampang. Ikut seminar-seminar. Apalagi Gibeon, kalau seminar mesti bayarnya murah ya kan? Walaupun pembicaranya bukan murahan loh ya. Tapi murah. Mungkin karena di sini uang nggak ada nomor serinya mungkin ya. Bukan ya. Karena ingin membantu supaya banyak orang belajar kebenaran dengan baik gitu. Saudara kalau mau mengenal Allah secara konseptual, saudara cuma butuh seminar. Saudara bisa cari STT yang bagus gitu, saudara. Saya nggak perlu nyebut nama STT saya tentu saja, karena tadi sudah disebut. Nah, saudara hanya perlu beli buku-buku dan saudara membaca, maka itu cukup saudara mengenal Allah secara konseptual. Tapi kalau mau mengenal Allah secara personal, itu berarti engkau mengizinkan Allah bekerja di dalam hidupmu dengan semua situasi yang buruk di dalamnya. Amin. Saya kasih satu contoh orang yang terkenal, yang bernama Dietrich Bonhoeffer. Siapa yang tahu Dietrich Bonhoeffer? Oke, luar biasa ya, banyak yang tidak tahu. Oke, Nah masalah, Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer ini adalah seorang rohaniwan, teolog. Dia penentang Nazi di Jerman. Dia dipenjara dan akhirnya dia juga digantung gara-gara perlawanannya terhadap Nazi Jerman. Nah,
Selama dia di dalam penjara, di dalam kurungan, dia menulis surat. Wah, menulis surat untuk tunangannya dia. Wah, ini salah satu surat yang dia tulis. Bentuknya puisi. Nah, ini dia isinya. Luar biasa ya. Should it be ours to drain the cup of grieving, even to the dregs of pain. At thy command we will not falter, thankfully receiving all that is given by thy loving hand. Ini orang baca langsung nangis, saudara. Gak ada kata lain yang lebih enak, gak ada kata lain maksudnya yang lebih gampang diterjemahkan itu kan. Ini kata-katanya luar biasa sih, saudara. Jadi kalau saya terjemahkan begini ya, ini luar biasa. Saya merenungkan kalimat ini, waduh luar biasa. Seandainya akan menjadi bagian kami untuk menguras cawan kesedihan sampai pada ampas kesakitan. Pada perintahmu kami tidak akan bimbang. Dengan ucapan syukur menerima segala sesuatu yang diberikan oleh tanganmu yang mengasihi kami. Ini ditulis pada waktu di penjara, bukan pada waktu di tempat wisata. Ditulis pada waktu dia terpisah dari tunangannya dan dia tidak tahu apakah dia akan punya waktu berjumpa dengan tunangannya. Ini orang Kristen sejati. Jadi kalau pacaran pun teologinya keluar gitu loh, saudara. Jangan pacaran cuma nulisnya yang di sini hujan. Kamu tahu nggak komposisi hujan itu apa? Hujan itu 1% H2O air, 99% kenangan. Duh. Please deh. Yang cinta itu bagiku seperti apa sih yang? Cinta itu bagiku seperti air itu loh, orang kencing di dalam kolam. Tidak terlihat tapi kehangatannya terasa. Menjijikan banget sih. Please ya, kalau pacaran yang teologis ya, yang teologis. Ini contoh nih, pacaran teologis itu kayak gini. Jadi dia kasih tahu di dalam doanya dia menguatkan pasangannya dia, tunangannya. Dan saudara tahu tunangannya pada akhirnya itu meninggal dunia, sakit keras, begitu parah, luar biasa sakit. Tapi tunangannya berkata yang menghiburkan dia adalah surat dari Bonhoeffer. Dan saudara tahu tunangannya memberikan surat itu kepada orang tuanya mereka. Dan orang tuanya yang di dalam kesedihan terhibur dengan kalimat ini. Saudara, saya ingin saudara itu lihat nih kalimatnya baik-baik. Mampukah kita berkata kepada Tuhan, kalau memang itu bagian kami, bahwa kami harus menguras cawan kesedihan, bahkan sampai pada ampas kesakitan. Pada perintahmu kami tidak akan bimbang, menerima dengan ucapan syukur segala sesuatu yang diberikan oleh tanganmu yang mengasihi kami. Yang kedua, tujuan ilahi di balik penderitaan kita adalah supaya kita memiliki persekutuan dengan penderitaan Kristus. Bukan cuma supaya kita mengenal Allah secara lebih personal, tapi supaya kita memiliki persekutuan dengan penderitaan Kristus. Mari kita baca bersama-sama yang di rumah dan yang di sini ayat yang kelima. 1, 2, 3. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Saudara, Paulus mengatakan tujuan di balik semua kesengsaraan itu adalah supaya dia menerima penghiburan yang berlimpah-limpah. Semakin banyak kesengsaraan yang dia terima, maka dia tahu semakin banyak penghiburan yang Tuhan berikan kepada dia. Dengar saya baik-baik, ketika Tuhan memberikan kesengsaraan, Tuhan memberikannya satu paket dengan penghiburannya. Yang percaya katakan amin. Dia tidak pernah cuma memberikan penghiburan titik dan berkata good luck, semoga kamu kuat ya, let me know kalau kamu punya masalah, let us know. Enggak. Tuhan ketika memberikan kesengsaraan lengkap dengan satu paketnya, yaitu dengan penghiburan. Jadi kalau Allah memberikan penderitaan yang berlimpah-limpah, kata Yunaninya itu sampai meluap-luap, bayangkan itu penderitaannya itu seperti sungai yang kencang, gitu, kencang luar biasa. Ketika saudara melihat bahwa kehidupan saudara itu seperti gambarannya itu, seperti satu lagu yang mengatakan when peace like a river attended my way, gitu kan. When apa? Gak tahu hafalnya.
When sorrows like sea billows roll. Jadi ketika kesedihan itu seperti gelombang laut yang bergelora menerjang hidup kita. When sorrows like sea billows roll, kita tahu it is well with my soul. Nyamanlah jiwaku. Bukan karena Tuhan mengambil itu dari hidup kita, bukan. Tapi karena kita tahu bahwa Tuhan mengimbangi penderitaan kita dengan penghiburannya. Saudara, C.S. Lewis di dalam bukunya The Problem of Pain, dia mengutip satu orang yang bernama Josh McDowell. Dan dia berkata begini dalam kutipannya, The Son of God suffered unto the death, not that man might not suffer, but that their sufferings might be like his. Anak Allah menderita sampai mati, bukan supaya manusia tidak menderita, tetapi supaya penderitaan manusia itu menjadi seperti penderitaannya dia. Dan ini adalah penghiburan yang besar bagi kita, saudara. Ketika kita menderita, saudara, Allah selalu melengkapinya dengan penghiburan. Bagaimana saudara bisa mengenal Allah yang menghibur kalau saudara tidak mengizinkan Allah untuk memberikan penderitaan? Bagaimana saudara akan mengalami penghiburannya yang berlimpah-limpah kalau saudara cuma mau menerima kesengsaraan yang kecil? Allah akan memberikan penghiburan yang melimpah-limpah karena dia memang akan memberikan kepada kita penderitaan yang berlimpah-limpah juga. It's fair. Kalau saudara berdoa kepada Tuhan begini, Tuhan jadikan aku sabar, saudara harus siap ya, bahwa Tuhan akan memberikan orang-orang yang menjengkelkan di dalam hidupmu supaya engkau bisa belajar sabar. Dan kalau saudara misalnya jadi orang yang sombong dan saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong aku supaya aku jadi orang yang rendah hati, maka saudara harus siap, Tuhan akan bawa saudara kepada kegagalan demi kegagalan. Tuhan akan hempaskan saudara sampai ke bawah sehingga saudara bisa berkata, Tuhan, I am nothing without you. Tapi ketika saudara ada di posisi yang paling bawah, sebetulnya saudara sedang berbagi penderitaan bersama dengan Kristus. Tapi bagaimana Kristus menghibur kita di tengah penderitaan kita? Apakah dengan cara taking away our problems? No. Apakah dengan cara changing our situation? No. Tapi inilah cara Kristus menghibur kita. Semakin besar kesengsaraan kita, semakin besar pemahaman kita tentang betapa besarnya harga yang dibayar oleh Kristus untuk mendapatkan kita. Saudara dengar saya baik-baik. Seringkali kita membutuhkan banyak penderitaan supaya kita menyadari betapa banyaknya penderitaan Kristus bagi kita. Mungkin saudara sekarang berada di titik yang paling rendah dalam hidupmu karena pandemi. Engkau tidak dianggap oleh orang lain lagi. Mungkin selama ini engkau meletakkan harga dirimu di atas pekerjaan, penghasilan, keberhasilan. Masa pandemi engkau merasa hidupmu hancur berantakan karena berhalamu benar-benar dihempaskan ke tanah sampai hancur oleh Tuhan. Ketika saudara merasa nggak punya harga sama sekali, ingatlah bahwa Yesus Kristus juga tidak dihargai. Muridnya menghargai dia seperti harga seorang budak saja. Kalau saudara merasa nggak punya apa-apa dan di saat saudara paling membutuhkan banyak orang, tidak ada orang yang bisa membantu saudara. Padahal orang itu dulu saudara bantu dalam bisnisnya. Tapi sekarang saudara menghadapi keterpurukan dan mereka tidak membantu saudara sama sekali. You are fighting the devil alone. Saudara ingat di Taman Getsemani ketika Yesus paling membutuhkan murid-muridnya. Murid-muridnya semua tertidur. Bahkan ketika murid-muridnya bangun, mereka hanya bangun untuk melarikan diri. Ketika saudara merasa dilecehkan oleh banyak orang karena kegagalanmu, dianggap tidak becus bekerja, dianggap tidak becus merawat orang tua dan sebagainya. Saudara ingat di atas kayu salib Yesus juga dilecehkan, dia ditelanjangi di depan publik. Saudara mengalami apapun, itu membuat saudara semakin sadar. Sebesar itulah Allah mengasihi saudara. Saudara merasa pernah dilecehkan secara seksual, harga itulah yang Tuhan bayar untuk saudara. Saudara merasa miskin, dikhianati orang, ditikam dari belakang dan saudara menjerit, Tuhan, it's so painful. Dan Kristus akan berkata kepada saudara, the same pains I took on my shoulder to have you in my heart. Semakin besar penderitaan kita, kita dibuat Tuhan semakin mengerti betapa besarnya penderitaan yang dia
bayar untuk kita. Dan yang terakhir saudara, salib Kristus memberikan kebersamaan, kubur kosong memberikan pengharapan. Ketika kita melihat salib Kristus, kita tahu kita tidak sendirian. Ketika kita melihat kubur yang kosong, kita tahu kita pasti menang. Saudara, saya tidak tahu kondisi saudara sekarang seperti apa. Saudara mungkin terhempaskan, benar-benar terhempaskan. Saudara hancur, berantakan. Bahkan untuk berjumpa dengan orang pun saudara tidak mampu. Saudara menutupi semuanya supaya kelihatan oke di depan orang lain. Dan itu akan semakin memperburuk keadaanmu. Apapun keadaanmu sekarang, saudara ingat, ketika engkau sedang ada di bawah terpuruk, lihat kepada kayu salib. Karena di sana Tuhan menawarkan kebersamaan. Tuhan ingin berkata, you are not alone. I am with you. I am with you. I am standing. I was standing in the place that you are standing right now. I stood where you are standing. Dan ketika saudara sudah merasa tidak mampu lagi dengan semua penderitaan saudara, saudara lihatlah ke kubur yang kosong. Ketika saudara merasa bahwa kebersamaan, rasanya saudara masih membutuhkan lebih dari sekadar kebersamaan, maka lihat di dalam kubur yang kosong. Karena di situ Tuhan memberikan pengharapan. Kubur kosong itu hanya menjadi bukti kematian itu cuma sebentar saja. Keterpurukan tidak akan lama dalam hidup kita. Ada waktunya Tuhan datang dan membuat kita menang. Amin. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan bersama-sama. Mari datang kepada Tuhan, tumpahkan isi hatimu kepada Tuhan. Bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi saya sekali lagi untuk hadir di tempat ini bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, belajar tentang firman Tuhan, dan kita masih melanjutkan tema bulan yang lalu, yaitu tentang tujuan-tujuan yang menghibur di dalam penderitaan-penderitaan kita yang menyakitkan gitu. Saya berpikir bulan lalu setelah saya khotbah, semua orang tuh hidupnya sudah terhibur dan tidak perlu ibadah. Tapi ternyata lebih banyak yang datang ya. Jadi kelihatannya lebih banyak yang punya masalah ya saudara ya. Rasanya kemarin dikasih 2 jawaban masih kurang. Nah hari ini saya akan menambahkan 3 jawaban lagi. 3 tujuan di balik penderitaan-penderitaan kita yang menyakitkan. Tapi sebelum kita membaca teks dan membahasnya, saya ingin menampilkan sebuah gambar dan bertanya kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau Bapak Ibu saudara itu pergi ke satu tempat gitu, mau liburan, ternyata di tengah jalan menemukan batu yang besar di tengah jalan. Bagaimana cara kita memandang batu ini? Batu ini apakah sebuah halangan yang membuat saudara semua merasa, aduh dibatalkan saja, buat apa liburan di depan ada halangan? Lebih baik cari warung paling dekat, makan di situ sampai puas, sudah pulang begitu. Nanti tinggal cari foto di Google begitu kan, yang bagus gitu kan, pakai green screen, di Photoshop semuanya selesai. Atau saudara akan berkata begini, wah ini tantangan ini. Batu ini adalah tantangan yang besar. Kita harus memikirkan bagaimana caranya kita bisa naik ke atas batu itu, kemudian melakukan selfie di atasnya. Luar biasa, ini spot yang mungkin tidak akan ada duanya lagi yang kita temukan. Saudara menganggap itu tantangan atau bahkan saudara berani melangkah lebih jauh dan berkata begini, ini mah bukan halangan. Ini bukan tantangan, ini sebetulnya adalah peluang untuk mendapatkan keuntungan ini. Lalu saudara mulai mikir begini, wah lebih baik aku temui kepala desanya saja. Lalu diomongin, Pak mau enggak kalau batunya ini disingkirkan dengan biaya yang murah lah Pak, enggak mahal-mahal, mau enggak Pak gitu kan. Kemudian kepala desanya bilang, oh ya mau boleh tuh gitu kan. Oh ya sebentar ya Pak ya, saya telepon semua jemaat Gibeon Pak untuk bawa palu masing-masing Pak ya gitu kan. Jadi setelah semua dipanggil semua menghancurkan batunya, dapat duit deh dari hasil menghancurkan batu. Ternyata batunya juga bisa dipakai untuk bangun gereja Gibeon supaya lebih gede lagi kan gitu kan. Jadi saudara merasa kayak wah ini tiap kali melihat begini saudara ada peluang. Tiap kali lihat apa ada peluang begitu. Wah ini namanya orang yang bergairah melihat sesuatu. Nah saudara pertanyaan saya ini kelihatannya sepele sekali. Kelihatannya mengada-ngada. Tetapi sebetulnya pertanyaan ini seringkali saya pakai pada waktu saya melatih leadership. Karena seorang leader
itu harus bisa memiliki cara pandang yang baik. Saya percaya bahwa perubahan cara pandang jauh lebih diperlukan daripada perubahan keadaan. Perubahan cara pandang itu jauh lebih diperlukan daripada perubahan keadaan. Kita seringkali ketika punya masalah, kita selalu minta sama Tuhan, Tuhan ubah keadaan. Tapi sebetulnya dengan mengubah cara pandang kita tuh bisa melihat sesuatu yang sebelumnya kita anggap sebagai halangan, justru itu menjadi sebuah peluang bagi kita. Yang kita perlukan adalah mengubah cara pandang sesuai dengan Injil Yesus Kristus, sesuai dengan kematian dan kebangkitannya. Maka kita akan bisa melihat segala sesuatu yang selama ini menyakitkan, sebetulnya adalah sesuatu yang sangat membahagiakan bagi kita semuanya. Kita akan belajar itu bersama-sama hari ini. Nah, mari kita membaca ulang ayat kita. Kita baca seluruhnya walaupun kita nanti tidak akan membahas seluruhnya. Mari kita membaca bersama-sama seperti yang bulan lalu. Ayat ganjil dibaca oleh yang hidupnya menderita, yang ayat genap dibaca oleh yang hidupnya bahagia ya. Oke, mari kita membaca bersama-sama. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kamu derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri Ia telah dan akan menyelamatkan kami, kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Amin. Amin. Bagi saudara yang tidak sempat mendengarkan atau mengikuti ibadah khotbah saya bulan yang lalu, izinkan saya untuk mereview sebentar. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah paham, yang sudah hafal, maafkan saya terpaksa mengulang demi kebaikan yang lain. Nah, di dalam khotbah saya bulan yang lalu kita sudah belajar dua tujuan yang pertama. Mengapa Allah seringkali menempatkan kita di tengah penderitaan yang sangat menyakitkan kita? Yang pertama adalah supaya kita mengenal Allah secara lebih personal. Dia adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Supaya kita mengalami Allah. Jadi mengenal bukan cuma secara konseptual, secara doktrinal, tetapi secara personal. Yang kedua tujuannya adalah supaya kita mengalami persekutuan dengan penderitaan Kristus, itu di ayat yang kelima. Jadi semakin kita menderita, kita semakin paham betapa besarnya kasih Kristus kepada kita. Kalau saudara dikhianati dan merasa sakit, sebesar itulah rasa sakit yang diambil oleh Kristus untuk mendapatkan saya dan saudara. Kalau saudara merasa miskin, semua terbatas dan dihina orang, sebesar itu pula rasa sakit yang Kristus ambil untuk mendapatkan saya dan saudara. Sehingga semakin saudara menderita, saudara semakin mengalami persekutuan dengan penderitaan Kristus. Dan hari ini kita akan masih melanjutkan tujuan-tujuan ini. Dan hari ini ada 12 tujuan mengapa kita perlu berbahagia di tengah-tengah penderitaan kita ya. Terlihat dari wajahnya udah gak bahagia ya. Tidak sampai 12, saudara. Hari ini kita akan belajar tujuan yang ketiga, keempat, dan kelima. Oh salah. Ketiga, keempat, dan kelima. Jadi kita akan belajar
3 tambahan lagi. Mengapa Tuhan itu seringkali meletakkan kita di tengah-tengah situasi yang sulit luar biasa. Langsung saja, yang pertama adalah menjadi berkat bagi orang lain. Supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Saya bacakan ulang ayat yang ke-6 dan ke-7. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu. Sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Paulus ketika dia menderita, yang dia urusi itu bukan masalah bagaimana supaya dia lepas dari penderitaan. Bukan. Ketika dia berada di dalam penderitaan, yang dia pikirkan itu bukan sekedar bagaimana saya bisa bertahan dan keluar dari penderitaan ini. Tapi yang dia lakukan adalah bagaimana supaya melalui penderitaan ini, aku bisa memberkati orang lain. Kita seringkali ketika menderita, doa-doa kita itu hanya berhenti pada diri kita sendiri. Benar atau betul? Tuhan berkati bisnisku yang sepi supaya ramai. Kalau ramai berhentinya di mana? Di kita sendiri. Itu problem dengan kita. Kita ini kelihatannya mencari Tuhan gitu. Tapi sebetulnya kita sedang memanfaatkan Tuhan. Karena kita cuma mencari Tuhan untuk melengkapi apa yang kurang dalam diri kita. Dan itu persoalan besar. Nah di dalam ayat-ayat tadi Paulus mengajarkan kepada kita bagaimana ketika dia menderita itu untuk kepentingan jemaat. Ketika dia dihibur itu juga untuk kepentingan jemaat. Jadi whatever happens in our life kita ini harus menjadi a channel of blessings for others. Apapun yang terjadi. Paulus tidak mengatakan begini, ketika kami dihibur itu menjadi penghiburan buat kamu. Berhenti sampai situ. Tidak. Ketika dia menderita pun, itu untuk kepentingan orang lain. Dan saya suka kata sama seperti muncul berkali-kali di ayat 5, 6, dan 7. Kalau saudara lihat ayat yang kelima dan masih ingat, di dalam ayat yang kelima Paulus mengatakan sama seperti kehidupan dan kematian Yesus ada dalam diri Paulus, demikian pula sekarang Paulus berkata begini, penderitaan kami dan penghiburan kami adalah untuk engkau, jemaat di Korintus. Jadi apa yang Paulus alami bersama dengan Kristus, itu juga yang Paulus bagikan dengan orang lain. Kalau saudara ingin membagi hidup dengan orang lain, pastikan saudara memiliki hidup. You cannot give what you don't have. Itu jelas sekali. Banyak orang ingin menjadi berkat bagi orang lain, tapi dirinya sendiri jiwanya masih belum penuh. Minta doa sama Tuhan begini, Tuhan bekerjalah melalui aku. Tapi orang ini tidak pernah berdoa, Tuhan bekerjalah di dalam aku. Kalau engkau tidak pernah memberi dirimu dikerjakan oleh Allah, dipenuhkan oleh Injil, bagaimana saudara bisa memenuhkan hidup orang lain dengan Injil? Itu yang harus saudara pikirkan. Paulus di sini tidak langsung berkata di ayat 6 dan 7. Dia mulai di ayat yang kelima. Bagaimana dia mengalami Kristus, mengalami kematian Kristus yang membawa keselamatan bagi dia. Hal yang sama juga penderitaan Paulus membawa sesuatu yang bermanfaat bagi keselamatan jemaat di Korintus. Atau kalau boleh saya terangkan lebih jelas lagi begini saudara. Sebagaimana penderitaan Kristus mendatangkan keselamatan bagi kita, ayat yang kelima. Penderitaan kita juga bisa mendatangkan faedah bagi keselamatan orang lain. Ayat yang ke-6a Paulus berkata, jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Apakah saya sedang berkata bahwa sumber keselamatan kita adalah Paulus? Pasti bukan. Kata keselamatan yang dipakai di ayat 6a itu bukan berarti dari mati dalam dosa hidup di dalam keselamatan. Itu karena Paulus. Jelas tidak. Keselamatan itu karena Allah saja, bukan karena manusia. Siapapun manusia, dia tidak menentukan keselamatan kita. Hanya Allah yang dengan anugerahnya yang tidak dapat ditolak,
mengerjakan hati kita, dan menyelamatkan kita. Saya percaya kata keselamatan di sini jangan ditafsirkan seolah-olah dari orang yang hidup di dalam dosa yang seharusnya binasa, lalu menjadi hidup di dalam kekekalan, di dalam hidup yang kekal, di dalam kedamaian. Bukan. Karena kalau saudara lihat urutannya itu menjadi penghiburan dan keselamatan. Bukan menjadi keselamatan dan penghiburan gitu saudara. Maksudnya keselamatan di sini itu bukan awalnya. Keselamatan di sini itu menjadi progres selanjutnya, tahap selanjutnya. Jadi ketika orang menghadapi penderitaan, banyak orang meninggalkan Tuhan gara-gara menderita. Benar atau betul? Kalau saya perhatikan ya, orang-orang yang meninggalkan imannya, itu kalau saya perhatikan dari pengalaman saya, penyebab top 3. Satu, punya banyak pertanyaan tentang Alkitab, tentang Tuhan, tidak ada jawaban. Tanya sama pendeta malah dimarah-marahi. Katanya terlalu sombong, banyak mikir, nggak ngandalkan Roh Kudus dan sebagainya. Roh teologi ditengking. Loh kok lama-lama curhat ya saya ya. Nah, itu pengalaman saya dulu jadi ateis gara-gara begitu soalnya. Jadi punya banyak pertanyaan nggak ada jawaban gitu. Yang kedua karena kecewa dengan rohaniwan atau kecewa dengan anak-anak Tuhan. Dan yang ketiga adalah karena penderitaan. Ketika kita menderita, kita selalu bertanya kepada Tuhan. Tuhan, mengapa ini terjadi? Kalau Engkau ada, mengapa Engkau biarkan semuanya ini terjadi? Nah, penderitaan itu bisa membahayakan keselamatan kita. Makanya Paulus ingin supaya pengalaman dia bersama dengan Tuhan menjadi penghiburan bagi orang lain yang menderita, sehingga itu berfaedah bagi keselamatan orang itu. Bukan memberikan keselamatan, tetapi menolong orang itu bertahan di dalam keselamatan. Itu maksudnya. Jadi saudara melihat ada kesamaan. Di ayat yang kelima, kematian penderitaan Kristus itu memberikan keselamatan bagi kita. Dulu orang berdosa, sekarang jadi orang benar. Dulu binasa, sekarang punya hidup kekal, punya jaminan hidup kekal. Tapi Paulus juga mengalami itu dan dia berikan kepada jemaat Korintus. Bukan dalam arti memberikan keselamatan, tetapi memberikan faedah bagi keselamatan jemaat Korintus. Karena Paulus tahu penderitaan itu menjadi musuh, godaan yang membahayakan, orang bisa meninggalkan iman. Dengan melihat apa yang terjadi dalam diri Paulus, jemaat Korintus dikuatkan dan tetap berpaut kepada Tuhan. Itu dari sisi penderitaan Paulus. Tapi dari sisi penghiburannya juga sama. Sebagaimana kehidupan Kristus mendatangkan pengharapan bagi kita, ayat yang kelima, penghiburan kita juga bisa mendatangkan penghiburan ayat 6b dan pengharapan bagi keselamatan orang lain. Jadi apa yang terjadi dalam hidup saya, dalam hidup saudara, pastikan itu tidak terbuang percuma. Amin. Pastikan apa yang terjadi di dalam hidup kita, whatever it is, whatever happens in your life, don't waste it. Biarlah orang lain bisa belajar dan mendapatkan manfaat sesuatu. Entah dari penderitaan kita, entah dari penghiburan yang kita terima. Ketika Paulus dihibur di dalam semua penderitaannya, jemaat Korintus itu juga merasa punya harapan gitu. Mereka melihat gini, gila Paulus hidupnya lebih susah aja survive kok di tangan Tuhan, ditopang kok. Masa kita yang gak seberapa susah mau meninggalkan Tuhan. Ya kan? Dapat penghiburan juga orang lain. Ketika mereka melihat, iya gila Paulus itu sudah putus asa, gak punya harapan. Tapi dia ditopang oleh kasih karunia. Kita ini loh masih punya harapan. Masa kita mau menyerah begitu saja? Akhirnya apa yang dialami Paulus, baik penderitaan maupun penghiburannya, dia bisa menguatkan orang lain. Tapi ini luar biasa sebetulnya yang dibicarakan oleh Paulus. Ketika Paulus bicara tentang penghiburan, Paulus itu bilangnya begini, penghiburan yang kami terima itu menguatkan orang lain sehingga orang lain itu bertahan di dalam pergumulan. Bisa tahan uji, bisa bekerja menahan semua penderitaan yang mereka alami. Dan itulah penghiburan yang Paulus terima dari Tuhan dan Paulus berikan kepada orang lain. Bagi saya ini adalah sesuatu yang agak aneh. Kalau kita mau jujur ya, kalau saudara mendengarkan kesaksian orang, penghiburan misalnya gitu di gereja-gereja lain itu kan kalau bersaksi penghiburan dari Tuhan, bentuknya apa kira-kira? Saudara punya masalah nih, saudara miskin, gagal gitu. Lalu mendapatkan penghiburan dari Tuhan, bentuknya apa?
Ngerti maksud saya? Bentuknya itu selalu perubahan keadaan. Yang miskin jadi kaya begitu kan. Yang gagal jadi berhasil. Bukan loh. Paulus tidak bilang begitu kok. Paulus bilang begini, penghiburan yang kami terima itu menjadi penghiburan bagi kamu supaya kamu bertahan di dalam pergumulan yang sama. Atau dengan kata lain saya mau berkata begini, penghiburan dari Tuhan seringkali berbentuk ketahanan dalam pengharapan. Bukan perubahan keadaan atau mujizat yang mengagumkan. Bukan. Tapi seringkali doa kita, Tuhan buat mujizat yang mengagumkan supaya aku mengerti betapa dahsyatnya Engkau. Kita seringkali berdoa, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, ubah keadaan ini. Kita seringkali kalau punya masalah kepengennya gitu. Tuhan ubah keadaan. Opsi nomor 1. Tuhan gak mau ubah keadaan. Tuhan adakan mujizat yang mengagumkan. Tuhan tetap gak mau ngadakan. Akhirnya dengan putus asa kita ngomong sama Tuhan. Ngomongnya apa? Hapuskanlah ingatanku. Apa? Lagunya apa itu? Bukan hapuskan apa lagunya pertama? Lumpuhkan. Keren ya, thank you ya. Lagunya luar biasa ya, hafal ya lagu-lagu gitu ya. Saya sebetulnya ya hafal, cuma sungkan ya. Masa pendeta hafal lagu-lagu gitu kan ya. Jadi pokoknya kalau Tuhan gak mau ngubah keadaan, gak mau membuat mujizat yang mengagumkan, nyanyinya lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan. Hafal banget ya. Tadi rasanya waktu ibadah gak ikut nyanyi deh orang-orang ini ya. Apalagi kalau sudah ditagih utang. Lumpuhkan ingatan jalan keluar ya. Saudara, kita harus ngerti bahwa Tuhan itu kadang-kala menghibur kita. Itu dengan cara menguatkan kita supaya kita bertahan di dalam penderitaan kita. Tapi bukan cuma bertahan. Bukan cuma menyelesaikan pergumulan. Tetapi menjadi berkat bagi orang lain. Keadaan terburuk seringkali menjadi kesempatan terbaik. Kesempatan untuk menjadi saluran berkat. Bukan sekadar tempat penumpukan berkat. Bukan sekadar tempat penumpukan berkat. Saudara, seringkali kita lupa melihat cara pandangnya itu loh saudara. Ketika saudara melihat saudara berada dalam keadaan yang terburuk, mungkin itu adalah kesempatan yang terbaik. Saya masih ingat benar berapa kali terjadi. Ada orang dikasih tahu. Sudah anakmu pemuda itu remaja, suruh konseling aja sama Pak YTH gitu kan. Terus mamanya bilang begini, percuma, hidupnya anakku ini susah banget. Pak YTH loh hidupnya enak, gak mungkin bisa ngerti penderitaan anakku. Lalu sama orang ini diceritain, bagaimana hidup saya dulu waktu kecil. Setelah diceritain langsung tanya, nomor teleponnya by the way berapa ya? Gitu. Jadi dia senang menemukan pendeta lain yang lebih susah dari dia. Itu repotnya jemaat begitu saudara. Tapi it's true sebetulnya, bukan it is right, tapi it is true dalam arti begini. Kita itu seringkali lebih mudah dihibur oleh orang yang sudah mengalami keadaan lebih buruk dari kita. Kalau orang itu keadaannya tidak lebih buruk dari kita, memberitahu kita itu rasanya kayak, apa sih orang ini? Orang itu kadang-kala gak peka terhadap diri kita. Gak peka dengan perasaan-perasaan kita. Karena tidak pernah mengalami hal yang sama. Memang itu natur kita begitu. Tapi tolong please ya, mencoba jangan terlalu ekstrim ditariknya. Karena beberapa jemaat saya perhatikan tuh ekstrim banget saudara. Ketika dia kecelakaan gitu kan, kakinya patah satu, terus pendetanya ngomongin, wah bersyukur ya. Bersyukur Tuhan masih pelihara nyawanya ya, bersyukur. Kemudian ngomong gini, Pak Pendeta pernah kecelakaan? Oh enggak pernah. Pernah kakinya patah satu? Enggak. Jangan ngomong Pak. Coba saudara ngerti ya, seandainya saudara jadi pendeta nih. 1 minggu besuk semua jemaat ya, yang satu kecelakaan kakinya patah satu ya kan. Terus besoknya lagi hari yang sama mungkin dia datangi jemaat lain gitu kan, gagal ginjal terus dia ngomongin, Pak gak apa-apa Pak ya, di dalam kelemahan kita mengalami kuasa Kristus yang sempurna. Pak Pendeta pernah gagal ginjal? Enggak. Pernah jual ginjal karena miskin? Enggak. Jangan hibur saya Pak, Bapak gak ngerti perasaan saya. Itu seandainya dia datangi 10 jemaat saja saudara.
Saya tidak yakin minggu depannya dia masih hidup, saudara. Tapi itulah natur kita ya. Kita itu lebih senang kalau ketemu dengan orang yang pernah mengalami situasi yang lebih buruk daripada kita. It is what it is. Kita nggak bisa bilang itu benar atau tidak benar. It is what it is. Kita seringkali terhibur ketika melihat orang lain lebih menderita, tapi bisa survive. Bukan cuma menderita, tapi bisa survive di dalam penderitaannya. Dan itulah yang dilakukan oleh Paulus. Paulus melihat keadaan yang terburuk, itu bisa menjadi kesempatan yang terbaik. Saya bersyukur saudara, dengan semua masa lalu saya yang buruk, karena ketika saya bincang-bincang dengan orang lain dari keluarga yang broken home, saya seringkali cuma cerita saja, tidak menggurui. Saya cuma cerita bagaimana saya tinggal bersama ibu tiri saya, mama kandung saya dalam kemiskinan, papa saya penjahat, penjudi, pengangguran dan sebagainya. Papa saya tuh nggak punya duit, istrinya 2. Saya sekarang punya duit, istri nggak boleh 2. Saya lihat hidup itu kadang nggak adil ya memang ya. Life is not fair. Saya ngomong sama istri saya, life is not fair. Moga-moga saya masih hidup ya. Oke. Hidup saya susah, maka saya ketika berjumpa dengan orang lain, saya bisa diterima oleh orang itu. Dan saya bersyukur, hidup saya juga dulu penuh dengan dosa, saudara. Hidup saya sejak SMP udah rusak. Makanya ketika saya bincang-bincang dengan anak-anak muda, ketika saya mau mengeksplorasi dosa-dosa mereka, saya tinggal membuat satu kalimat begini. The chances are, hidupku jauh lebih buruk daripada kamu. Chances-nya itu adalah apapun yang kamu lakukan, aku mungkin sudah pernah melakukan. Jadi feel free to tell me. Itu anak-anak itu bisa cerita dari A sampai Z gitu saudara. Cerita semua. Karena mereka tahu siapa yang dihadapi ini bukan orang-orang kudus. Yang dihadapi ini adalah orang yang hidupnya penuh dengan dosa. Makanya keadaan terburuk kita itu seringkali menjadi kesempatan terbaik kita. Amin. Kesempatan kita jadi saluran berkat bagi orang lain. Sehingga pertanyaan yang perlu kita pikirkan begini saudara. Setiap pemberian dari Tuhan itu kan harus dibarengi dengan pertanyaan ini. Apa manfaatnya bagi kerajaan Tuhan? Apa manfaatnya bagi kerajaan Tuhan? Kalau saudara dalam penderitaan, lalu Tuhan tolong, titik. Terus pertanyaannya gini, terus penderitaanmu tuh gunanya apa sih? Miskin, terus kaya, titik. Lah terus gunanya apa? Sakit, terus sehat. So what gitu loh kalau orang bilang begitu. Apa sih maksudnya? Beberapa kali orang kan bilang gitu, Pak tolong doakan Pak bisnis saya Pak. Supaya bisnis saya ini booming Pak. Wah terus saya tanya, kalau gitu what is next? Setelah kamu diberkati, apa kontribusimu untuk kerajaan Tuhan? Kalau saudara cuma bisa berdoa Tuhan berkati aku dan berhenti pada dirimu, maka sekali lagi saudara sedang memanipulasi Tuhan. Tidak peduli saudara memakai kalimat apapun, seteologis apapun, kalau berkat Tuhan berhenti pada dirimu sendiri, you are manipulating God. Tapi ketika engkau berani berkata, Tuhan berkati aku, supaya aku bisa menjadi berkat bagi orang lain. Supaya saudara menjadi saluran berkat bagi orang lain, maka saudara bukan memanipulasi Tuhan. Tetapi saudara sedang melibatkan diri saudara di dalam pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Saya baru membaca satu buku karangan Randy Alcorn. Dia biasanya menulis tentang surga, kali ini dia menulis tentang treasure principle. Dan satu kalimat sebetulnya sudah disampaikan beberapa orang sih. Tapi di dalam bukunya dia bilang begini saudara. Allah itu membuat saya, God prospers me gitu. Supaya aku itu bisa meningkatkan my standard of giving. Bukan meningkatkan my standard of living. Kita seringkali semakin banyak berkat Tuhan yang kita terima, yang terjadi apa? Pemberian kita untuk orang lain semakin menurun. Ya. Bukan meningkat, benar gak sih? Taraf hidup kita yang meningkat. Makanya kalau saudara tingkatkan terus taraf hidupmu, pemberianmu untuk orang lain juga tidak akan pernah meningkat. Kontribusimu untuk kerajaan Allah, untuk persebaran Injil juga tidak akan meningkat. Tapi saudara harus berani mencukupkan diri. Tuhan terima kasih dalam penderitaanku, kemiskinanku engkau campur tangan. Tapi aku ingin supaya aku bukan hanya menjadi penerima berkat, tapi menjadi saluran berkat. Tujuan Tuhan membawa kita dalam penderitaan dan menolong kita adalah supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Yang keempat saudara, tujuan
Tuhan membawa kita dalam penderitaan adalah menaruh kepercayaan kepada Allah. Saya bacakan ayat yang ke-9 dan 10. Ayat 8 sampai 10 maafkan. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Saudara, Paulus termasuk orang yang hebat. Dia punya 1001 alasan untuk sombong. Biasanya kalau saudara ketemu rohaniwan yang sombong, yang disombongkan apa? Biasanya. Yang biasa bincang-bincang dengan saya pasti tahu ya, yang saya sombongkan apa saja. Kalau saudara ketemu orang lain ya, rohaniwan, hamba Tuhan, biasanya yang disombongkan hamba Tuhan apa? Biasanya gini nih, bagaimana dia berkorban banyak di dalam pelayanan, benar? Bagaimana dia telah melayani Tuhan mati-matian gitu. Nah, Paulus juga berkorban banyak. Atau hamba Tuhan membanggakan bagaimana khotbahnya itu luar biasa. Menarik luar biasa, saudara. Kreatif sehingga tidak ada orang yang bisa tidur selama dia khotbah. Kalau saya membanggakan warna suara saya ketika khotbah. Yang cempreng tinggi treble-nya terlalu banyak. Kalau sampai saudara ketiduran, keterlaluan dengarkan suara saya. Biasanya orang tidak akan ketiduran tapi keluar dari ruangan saya. Nah saudara, kita ini kadang-kadang membanggakan apa sih? Semua yang kita banggakan Paulus itu juga punya. Tapi menariknya, Paulus itu terbuka loh. Paulus itu enggak sungkan bilang begini, aku ini pernah putus asa loh. Tahu enggak? Aku ini pernah benar-benar desperate loh. Kamu tahu enggak sih? Aku ini pernah merasa kayak beban pelayanan itu begitu berat, begitu besar. Aku enggak kuat mengangkat. Ini yang ngomong Paulus. Being vulnerable, itu penting bagi seorang hamba Tuhan. Cuma seringkali hamba Tuhan itu kan, dituntut pencitraan. Yang salah siapa? Enggak selalu hamba Tuhannya yang salah. Yang salah itu ya jemaatnya kadang-kala. Karena jemaatnya mengharapkan hamba Tuhannya sempurna, benar atau betul? Nanti kalau misalnya ada pendeta saudara, Pastor Mike, datang ke rumah saudara dan bilang gini, ada waktu enggak saya mau sharing pergumulan saya gitu kan. Terus Pastor Mike mulai nangis menceritakan pergumulannya gitu. Bagaimana dia menangani saudara dan susah setengah mati gitu. Enggak ya, misalnya. Saudara pasti akan merasa gini, pendeta kok cengeng. Gitu aja putus asa gitu kan. Makanya para pendeta itu berusaha tampilnya itu sempurna terus. Kenapa? Karena kalau pendetanya enggak sempurna saudara enggak mau gitu loh. Aneh ya. Itulah yang menyebabkan kultur Injil tidak bisa tercipta di banyak gereja. Kalau saya tidak peduli dengan itu. Saya akan cerita terus di dalam khotbah-khotbah saya. Bagaimana saya gagal, bagaimana saya berdosa, bagaimana saya bergumul dengan kelemahan-kelemahan saya. Bahkan ada jemaat saya yang relatif barulah beberapa tahun yang lalu. Dia baru setahun di gereja saya. Dan dia bilang begini, Pak Yakub tahu nggak sih, saya itu di gereja lama 10 tahun Pak. Dan saya tidak pernah tahu dosa pendeta saya apa. Saya di sini 1 tahun tahu dosanya Pak Yakub apa saja. Terus saya lihat ke dia, sok tahu kamu. Padahal belum semua saya ceritakan. Saya butuh 5 tahun untuk menceritakan semua dosa saya. Saudara, saya tidak masalah bercerita itu, kenapa? Ya karena Paulus orang yang paling kuat pun mengalami hal yang sama. Dan saya akan menerangkan ya, bagaimana Paulus menjelaskan ini saudara. Paulus berkata begini dalam bahasa Indonesia. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Kalau dalam bahasa Yunani itu ada 2 kata yang dipakai malah gitu. Jadi kata hyperbole, tahu hyperbole enggak? Melebih-lebihkan sesuatu gitu. Hyperbole sama hyperdunamin. Jadi berlebihan melampaui kekuatan gitu. Jadi sudah melampaui kekuatan terus berlebihan lagi gitu. Kalau cuma melampaui kekuatan itu sama seperti misalnya saudara disuruh untuk misalnya nih ya, ngangkat karung 200 kg. Nah itu saudara merasa kayak, wah ini hyperbole nih, ini berlebihan, melebihi kekuatanku. Tapi bukan cuma melebihi kekuatan, Paulus itu mengatakan berlebih-lebihan bukan cuma hyperdunamin,
Tapi hiperbole juga. Lebihnya itu kayak nggak tanggung-tanggung gitu loh saudara. Lebihnya itu tingkat dewa. Makanya tidak heran dia mengatakan sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bukan kami sempat berpikir gitu, bukan. Kami nyaris putus asa. Enggak, benar-benar telah putus asa juga. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Kalau dalam teks Yunani diterjemahkan hurufiah dengan baik di dalam Young Literal Translation, bunyinya begini, that we were exceedingly burdened above our power. Exceedingly burdened above our power. So that we despair even of life. Jadi bukan cuma putus asa dengan pelayanan ya. Putus asa dengan kehidupan. Saudara pernah putus asa dengan pekerjaan? Dari wajah saudara nggak usah nganggur, sudah tahu saya. Saudara kalau Senin itu semangat nggak? Bangun pagi Senin itu, saudara, Monday, I love Monday gitu. Ada, aduh Senin lagi gitu. Kira-kira bagaimana sih gambaran saudara? Nah kalau saudara itu nggak suka hari Senin, berarti saudara sering kecewa dengan pekerjaan. Putus asa dengan pekerjaan. Tapi saya tanya, orang yang putus asa dengan pekerjaan, apakah orang itu putus asa dengan kehidupan? Belum tentu. Saudara pernah putus asa dengan pelayanan? Saya berapa kali putus asa dengan pelayanan. Tapi jujur, saya tidak pernah putus asa dengan hidup sampai saya mau bunuh diri. Enggak pernah. Bukan berarti saya lebih kuat daripada orang lain. Bukan karena itu. Ya karena saya tuh merasa bahwa ya lebih enak hidup sih gitu. Mati kan saya soalnya belum tahu rasanya kayak apa. Walaupun saya ngerti lah kalau mati kan bersama dengan Tuhan kan di surga. Justru itu saya khawatir di surga itu gak bisa bergurau. Makanya saya selama mungkin ada di dunia dulu gitu kan. Tapi saya yakin di surga kelak kita bisa bergurau ya. Jadi saya berusaha untuk menghidupi hidup saya di dunia. Nah Paulus itu putus asa dengan hidupnya. Bahkan ada tambahan begini dalam Young Literal Translation begini. But we ourselves, di ayat 9a. But we ourselves, in ourselves. Memang benar begitu. Jadi jangan bilang ini salah terjemahan. Enggak, memang bunyinya begitu. But we ourselves, in ourselves, the sentence of the death have had. Ini terjemahannya memang kuno banget bahasa Inggrisnya. Yang saya mau tekankan di sini begini. Sentence of death itu seringkali dalam bahasa Yunani merujuk kepada surat keputusan hukum yang memberitahu mendakwa seseorang dia dijatuhi hukuman mati. Makanya Paulus merasa nggak punya harapan seperti orang yang sudah dijatuhi hukuman mati. Tapi menariknya di dalam teks Yunani itu ada tambahan in ourselves. Jadi the sentence of death-nya itu in ourselves. Makanya beberapa penafsir menduga Paulus itu dulu mungkin sedang mengingat penyakit parah yang dia derita. Mungkin Paulus itu sedang mengalami masa-masa near death experience. Tadi kita bersyukur ada orang bersaksi takut bagaimana kena COVID-19. Beberapa jemaat saya juga begitu memberitahu saya terima kasih Pak. Kalau enggak dibantu gereja ini, wah saya bisa pulang lebih cepat ini Kak ke rumah Bapak di surga katanya. Ada ketakutan-ketakutan semacam itu karena ada pengalaman dekat dengan kematian. Nah kita tidak pernah tahu apa maksudnya ini. Apakah memang benar in ourselves itu merujuk kepada tubuh Paulus? Atau in ourselves itu lebih ke arah diri Paulus, tapi tidak selalu tubuh. Kalau tubuh berarti penyakit kan. Kalau diri itu berarti lebih luas daripada tubuh. Apakah Paulus bicara yang mana kita tidak pernah tahu. Paulus sedang membicarakan kesusahan yang mana kita juga tidak tahu. Pokoknya dia kasih tahu kesusahannya di Asia Kecil. Nah kesusahannya Paulus banyak kok. Nah saya kasih tahu aja lah. Beberapa kesusahan Paulus di 2 Korintus yang dia ceritakan di surat yang sama. Tapi saya tidak yakin apakah itu yang dimaksud dia di pasal 1 ayat 8 dan 9 tadi. Tapi ada baiknya kita membaca bersama-sama. Di dalam pasal 4 ayat 7 sampai 9, mari baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kemungkinan besar peristiwa yang ini terjadinya sesudah peristiwa yang dicatat di pasal 1 ayat 8 dan 9. Karena di pasal 1 Paulus putus asa. Lalu dia punya pengharapan yang baru. Nah berdasarkan pengalaman itu,
Di pasal 4 dia bicara tentang penderitaan-penderitaannya, dia tidak pernah putus asa lagi. Nah, saya bacakan lagi dari 2 Korintus, saudara dengarkan saja, ini ayat favorit saya. Jadi kalau dalam pelayanan saya merasa kayak aduh susah banget ya melayani Tuhan begitu. Saya biasanya membaca ayat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa juga nanti cetak print besar-besar ayat ini ya saudara. Ayat ini bagus banget, sangat menghibur kita. 2 Korintus 11, 23 sampai 28. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 39 kali berarti tiap kalinya. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. Ini pasti batunya kena ya, kalau nggak kena dia nggak akan cerita. 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir. Berarti dia mungkin memberitakan Injil di Jakarta ini. Dia sering diancam bahaya banjir. Saya belum sempat menyelidiki gubernurnya siapa waktu Paulus terancam banjir ini. Dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut. Dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Minggu ini saya benar-benar bisa memahami ini saudara. Kerap kali minggu ini saya tidak bisa tidur. Aku lapar. Wah ini benar banget saat ini juga benar. Dan dahaga. Saya enggak berani bilang benar, nanti mesti ada yang kesini bawakan minum ya. Enggak, oke. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Wow, baca saja capek, benar enggak sih? Baca saja loh capek. Saudara dengarkan saya baca aja capek, benar ya? Sampai tanya kapan berhentinya, kapan berhentinya, kapan berhentinya. Bayangkan kalau saudara mengalaminya. Dan ini penghiburan besar loh untuk saudara. Ketika saudara mengalami penderitaan di dalam pernikahan saudara. Ketika istri cerewet terus gak punya duit lah gini. Saudara bisa menghibur istri saudara. Untung istrimu aku bukan Paulus. Coba kalau istrimu Paulus, kamu mengalami semuanya ini, ngerti gak sih? Istri mulai lebih bisa bersyukur ya. Makanya Paulus itu gak punya istri. Keyakinan saya sih dia gak punya istri. Sebab kalau dia punya istri, maksud istrinya mau sih menemani Paulus begini ya kan? Enggak lah. Paulus itu menderita banget di dalam semua pelayanannya dia. Wajar gak kalau dia putus asa? Wajar gak? Sudah melayani sungguh-sungguh, gak nyari duit. Bukan cari kemewahan supaya bisa masuk akun sosial tertentu, enggak. Bayar harga tapi susah terus. Makanya dia putus asa bukan cuma tentang pelayanan, tetapi tentang kehidupan. Tapi di ayat yang ke-9 dia bilang begini, tapi hal itu terjadi supaya kami tidak menaruh kepercayaan pada diri kami, tetapi kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Dan saya bersyukur dengan kalimat itu saudara. Ayat yang ke-9b, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Perhatikan kata, tetapi hal itu terjadi supaya. Kalau saya bilang begini saudara, di dalam Tuhan tidak ada kesengsaraan yang tanpa tujuan. Dia tidak hanya merespon penderitaan dengan menghadirkan kebaikan. Dia sengaja menghadirkan kebaikan melalui penderitaan. Kita seringkali cara pikirnya begini saudara. Semua yang buruk dalam hidup kita itu terjadi karena kebetulan, kekacauan dan sebagainya. Di tengah kekacauan Tuhan datang dan mengarahkan semuanya untuk kebaikan kita. Salah loh. Tuhan itu bukan cuma merespon penderitaan kita dengan cara menghadirkan kebaikan. Tapi memang dari awal dia mau menghadirkan kebaikan untuk kita. Tapi jalannya memang melalui penderitaan. Allah kita itu bukan cuma Allah yang reaktif, Allah yang responsif, bukan. Tapi dia adalah Allah yang planning semuanya dengan baik. Amin. Makanya Yusuf bisa berkata kepada saudara-saudaranya begini, kamu mereka-rekakan yang jahat,
tapi bersyukur Tuhan di tengah jalan membelokkan. Enggak. Yusuf bilang gini, kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan untuk kebaikan. Jadi sama seperti saudara-saudara Yusuf punya rencana dari awal untuk mencelakakan Yusuf. Tuhan juga punya rencana dari awal untuk memberikan kebaikan untuk Yusuf. Saya percaya Tuhan yang saya sembah, yang harusnya saudara percayai juga. Bukan Tuhan yang cuma ketika kita punya masalah dia itu bingung gitu kan. What should I do ya, what should I do. Kemudian KLB gitu kan ya. Gitu. Lalu bicarakan, bagaimana nih caranya gitu kan. Semua malaikat diundang, ada usulan gak ini bagaimana cara nanganinya ini. Saya yakin Allah kita bukan seperti itu, konyol banget deh. Allah kita bukan Allah yang cuma mereaksi, meresponi keadaan. Tapi Allah kita adalah Allah yang menetapkan segala sesuatu dari kekekalan. Amin. Kita aman di dalam tangan Tuhan, saudara. Kita aman. Banyak orang Kristen itu seringkali ngomong gini, masa segala sesuatu ditetapkan oleh Tuhan. Itu beberapa pendeta nggak setuju sama saya. Masa segala sesuatu ditetapkan sama Tuhan? Iya. Yang buruk-buruk ditetapkan oleh Tuhan? Iya. Terus saya tanya balik, kamu tahu dari mana itu buruk atau baik? Ngerti maksud saya? Saya diberi istri kayak gini, masa baik? Loh, baik. Supaya kamu menjadi orang yang lebih sabar. Loh, baik kan? Masalahnya kita ini gak bisa menilai kebaikan itu yang mana. Tapi saya percaya Tuhan bekerja menghadirkan kebaikan bagi kita. Saudara, di tengah keputusasaan Paulus berjumpa dengan Tuhan. Sehingga saya mau berkata begini, Allah tidak pernah melemahkan kita. Setuju ya? Allah tidak pernah melemahkan kita. Setuju? Tetapi kadangkala harus menunjukkan kelemahan kita. Allah itu tidak pernah melemahkan kita. Tidak pernah sekalipun dia melemahkan kita. Tapi kadangkala dia harus menunjukkan, mengungkapkan kelemahan kita. Supaya kita tuh mengerti bahwa kita itu tidak sekuat yang kita kira. Kita seringkali merasa diri itu kuat, fine-fine aja kok. Tanpa Tuhan, dari tadi pagi gak berdoa ya bisnis lancar kok begitu kan. Sehingga kita merasa ya pokoknya semuanya dengan Tuhan itu kah. Ada Tuhan, gak ada Tuhan sama aja kok bisnis saya. Makanya Tuhan perlu tuh menunjukkan kelemahan kita. Supaya ketika kita berada pada titik yang paling bawah di dalam hidup kita, justru di situ kita menemukan anugerah Tuhan yang lebih dalam dari kejatuhan kita. Akhir dari perjuangan kita seringkali adalah awal dari perjumpaan dengan Tuhan. Benar ya? Saya banyak mendengar kesaksian orang-orang yang sudah terpuruk, hancur, berantakan. Ketika dia ada di tengah-tengah kehancuran di tempat yang paling dalam, disitulah dia menemukan anugerah Tuhan lebih dalam daripada kejatuhannya. Disitulah dia menemukan Tuhan dan mulai dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, kalau engkau kehilangan banyak hal di dalam hidupmu, mungkin selama pandemi, atau mungkin karena kesalahan-kesalahanmu dalam mengelola keuangan, dalam mengelola pernikahan, saudara benar-benar terpuruk dan tanpa harapan. Saudara, sebetulnya Tuhan ketika sedang mengambil semua di dalam hidup kita, sebetulnya Tuhan mau mengajarkan kepada kita, apa sih yang paling berharga di dalam hidup kita. Seseorang baru benar-benar mengalami Kristus sebagai satu-satunya harta ketika dia telah kehilangan segalanya. Pernah suatu malam saya berdoa dan saya itu tiba-tiba memikirkan pertanyaan ini. Yang saya percayai itu adalah cara Tuhan berbicara kepada saya. Jadi ada pertanyaan begini, bagaimana jadinya seorang Yakub Trihandoko tanpa gelar akademis, tanpa buku-buku yang ditulis, tanpa jabatan di gereja, tanpa tulisan pendeta di depannya, tanpa jadwal pelayanan, tanpa apa-apa, hanya kamu saja. Terus pertanyaannya begini, apakah kamu masih bisa berkata, Christ is enough? Waktu saya memikirkan pertanyaan itu, saudara tahu ya, I was shaken. Ketika saya memikirkan pertanyaan itu, saya menangis, saya gemetar, dan saya mengakui di hadapan Tuhan, ternyata masih banyak berhala di dalam hidupku. Aku cuma bisa ngomong bahwa Tuhan itu the only treasure that I have. Tapi saudara tidak mungkin benar-benar bisa memahami, mengamini, mengalami itu, kecuali kalau semua yang berharga dalam hidupmu diambil satu-satu oleh Tuhan. Atau dengan kata lain saya mau berkata begini, kita tidak mungkin menikmati keindahan Allah sepenuhnya tanpa menyampahkan kebanggaan kita seluruhnya. Saudara mau melihat keindahan Allah sepenuhnya. Saudara nggak bisa
mau menikmati keindahan Allah sepenuhnya, masih membawa semua muatan-muatan kebanggaanmu. Engkau harus menyampahkan semua kebanggaanmu, baru engkau bisa menikmati keindahan Allah sepenuhnya. Letting go our idols. Ya, terus menjadi proses terus-menerus. Dengan kekuatan Injil kita buang semua berhala-berhala dalam hati kita. Sehingga kita bisa berkata, Tuhan, walaupun aku punya Engkau dan hanya Engkau saja, aku bersyukur. Ada satu lagu tuh bagus, saudara, dari Sovereign Grace Ministry. Liriknya begini, Hallelujah, all I have is Christ. Tahu lagunya? Hallelujah, all I have is Christ. Puji Tuhan, yang aku punya itu cuma Kristus. Dan itu puji Tuhan. Bukan gini, punya kok cuma Kristus ya. Tapi ya udah, puji Tuhan aja. Enggak loh. Ngerti maksud saya? Praise God. Kalau saudara cuma punya Kristus. Yang terakhir saudara, tujuan Allah menempatkan kita di tengah-tengah penderitaan kita yang menyakitkan adalah supaya kita menghargai peranan orang lain. Dengan cepat ayat 11 saya bacakan. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Saya bersyukur Paulus mengucapkan kalimat ini di ayat yang ke-11. Karena saya pikir itu is all about begini saudara. It's all about Paul and Christ. Tentang bagaimana dia menerima sesuatu dari Kristus dan bagaimana Paulus memberikan sesuatu kepada jemaat di Korintus. Tapi ternyata tidak. Di bagian terakhir dia memberitahu apa yang dia terima dari jemaat Korintus. Yaitu doa-doa mereka saudara. Dalam bahasa Yunani menarik sekali. Karena kata yang tadi diterjemahkan dengan karena kamu juga turut membantu di sana. Turut membantu. Terjemahan bahasa Indonesianya sudah sangat tepat sekali. Joining in help. Pertanyaannya begini saudara. Joining in helping, pertanyaannya begini. Itu kan joining in helping. Berarti kan ada pihak lain yang membantu tuh. Jemaat Korintus ini kan joining in helping. Berarti selain jemaat Korintus kan ada pihak lain toh ya. Yang kita tahu bersama pihak lain itu siapa? Allah sendiri. Jadi Allah menolong Paulus bertahan, menghibur Paulus di dalam kesusahan. Tapi dia memakai kata, but you also. Kamu juga. Joining in helping. Dia tahu bahwa dia bisa bertahan itu karena doa-doa jemaat Korintus. Ketahanan dalam penderitaan adalah proyek komunal. Keberhasilan tidak datang sendirian. Jadi jangan sampai ada di antara kita yang terlalu sombong menceritakan semua tentang kita, tentang kita, tentang kita. Saya benar-benar menjaga hati saya karena tanpa sadar saya kadangkala ketika menceritakan atau disuruh bersaksi tentang pelayanan, saya kadangkala tidak memakai kata kami, tapi mulai pakai kata saya. Hati-hati kalau saudara mulai menceritakan keberhasilanmu dengan kata ganti saya. Kita membutuhkan satu dengan yang lain. Dan kalau nanti saudara baca di rumah sendiri ayat tadi dengan teliti, saudara akan menemukan bahwa Paulus itu mengajarkan kepada kita bahwa kita membutuhkan dukungan. Membutuhkan dukungan dari orang lain, ayat 6 dan 7. Tapi kita juga butuh sharing pergumulan. Paulus terbuka bahwa dia lemah, punya beban yang luar biasa. Dan kita juga butuh doa syafaat dari orang lain, saudara. Ayat 11a, jemaat Korintus mendoakan Paulus dan juga ada perayaan karunia. Paulus mengatakan supaya lebih banyak lagi orang yang bersuka cita atas karunia yang kita terima karena doa-doamu. Jadi di dalam komunitas kita penting ada dukungan, sharing pergumulan, doa syafaat dan perayaan karunia. Maka saya bersuka cita tadi di dalam ibadah ada kesaksian bagus. Biasanya kesaksian cuma ada di persekutuan-persekutuan, bukan di kebaktian. Tapi saya yakin kita harus lebih sering mendengarkan kesaksian dari orang lain. Mendengarkan pergumulan dari orang lain. Karena itulah cara Tuhan untuk menumbuhkan kita. Dan ketika saya membaca ini merenungkan bahwa Paulus pun bisa berhasil dan bertahan dalam penderitaan. Karena doa jemaat Korintus. Saya belajar satu hal yang penting. Cara lain yang dipakai oleh Allah untuk mengungkapkan kelemahan kita adalah dengan cara bekerja melalui doa-doa orang lain bagi kita. Berapa banyak di antara kita yang merasa kalau berhasil itu karena kita pandai, pengalaman, karena kita bisa segala sesuatu.
Tapi Tuhan hari ini mengingatkan kita, kamu bisa bertahan sampai hari ini. Itu karena ada orang-orang lain yang berdoa untuk engkau. Saya tahu saya bisa melayani Tuhan sampai detik ini karena ada beberapa orang yang berkata, Pak, tiap malam saya mendoakan Pak Yakub. Tiap kali saya berdoa, keluarga kami selalu menyebut nama Pak Yakub. Dan itulah sebabnya saya bisa berdiri sampai hari ini, saudara. Mungkin orang-orang itu bukan orang-orang yang terkenal, mungkin bukan orang-orang yang punya talenta luar biasa, mungkin mereka bukan orang-orang yang punya sesuatu yang bisa ditunjukkan di atas panggung. Tetapi mereka adalah orang-orang yang berguna, yang berjasa untuk pelayanan saya. Saya percaya kita sedang dilatih Tuhan untuk lebih rendah hati. Engkau bisa bertahan karena doa banyak orang. Dan saya akan tutup khotbah saya dengan kalimat ini. Doa adalah ungkapan ketidakberdayaan dan tanda penyerahan. Ketika kita berdoa kan itu inti doa kita. Kita mengakui ketidakberdayaan kita. Dan kita menyerahkan semuanya. Tetapi saudara tahu, you know what? Tetapi doa justru ditentukan Tuhan sebagai saluran kekuatan. Bahkan di tengah-tengah sarana yang menunjukkan our weaknesses, our total reliance, dependence, trust. Di dalam doa kita berkata, Tuhan aku gak bisa apa-apa. Di dalam doa kita mengatakan, Tuhan, I'm nothing. I cannot do anything without you. Tapi justru ketika kita expressing our weaknesses, di situ kekuatan dari Tuhan dinyatakan. Supaya pada akhirnya ketika kita berhasil melewati semua itu, kita bisa berkata, it is only by His grace. Bukan karena usahaku. Hari ini bagaimana keadaan saudara? Apapun penderitaan yang saudara alami, saya percaya Tuhan punya rencana bagi kita. Dan tidak ada penderitaan yang terbuang percuma tanpa tujuan. Mari rengkuh penderitaanmu. Karena engkau mengalami kehancuran, datang kepada Tuhan dan bilang, Tuhan aku hancur, tetapi aku tahu this is not the end of my life. Aku tahu akhir dari perjuanganku adalah awal pertemuanku dengan engkau. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.